Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan latihan lagi soal listrik arus searah untuk bagian yang kedua. Sebuah bahan konduktor memiliki panjang L, luas penampang melintang A, hambat jenis bahan Rho, sehingga memiliki nilai hambatan R. Tentukan rumus untuk mencari masing-masing besaran tersebut. Kalau kita mencari R, itu kan awalnya Rho sama dengan Rho L per A ya. Ini kalau mencari R gitu. Kemudian kalau mencari L ini ya, mencari L, maka A-nya pindah ke sini kan ya, A-nya pindah ke sini ya. Jadi R kali A gitu ya. A-nya pindah ke sini jadi R kali A. Nanti rho-nya yang perkalian pindah ke bawah ya, jadi pembagian. Jadi kalau mencari L sama dengan RA per rho gitu. Kemudian apabila kita mencari A gitu ya. Mencari A ini sebenarnya bisa tukar tempat ya dengan R ya. Kayak gitu. Jadi pembagian pindah jadi perkalian, perkalian pindah jadi pembagian. Jadi seperti ini. Lalu apabila kita mencari rho-nya gitu ya, mencari rho-nya, maka A ini harus kita pindah ya ke sini jadi perkalian. Kemudian L-nya ini kita pindah ke sini jadi pembagian ya. Jadi rho sama dengan R kali A per L. Nomor 12, jika nilai kuat arus listrik I1 4 ampere, I2 2 ampere, I3 2 ampere, I4 1 ampere, tentukan I5 dan I total yang keluar dari percabangan. Nah, ini kan yang masuk I1 dan I2 nih. Nah, I1-nya 4, I2-nya 2. 4 tambah 2, 6 gitu ya. Yang keluar itu I1, I3, I4, I5. I3-nya itu 2. I4-nya itu 1, 2 tambah 1 itu 3. Yang masuk 6, yang keluar baru 3. Berarti yang ke I5 pasti iya 3 juga ya, agar 3 ditambah 3 jadi 6 seperti yang masuk gitu ya. Jadi 3 ampere agar yang masuk dan yang keluar jumlah atau total arusnya sama. Gitu ya, hukum Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. Lalu I totalnya berapa gitu ya. Ya tadi kan ini I3-nya 2, I4-nya 1, I5-nya 3. 2, 1, 3 dijumlah jadi 6 gitu ya. 6. Atau mau ngitung masuknya aja boleh deh. 4 tambah 2 jadi 6. Ya gitu ya, boleh. Karena yang masuk dengan yang keluar itu sama. Sekarang nomor 13, 3 buah hambatan yang memiliki nilai hambatan masing-masing sama yaitu 5 ohm disusun secara seri. Nilai total hambatan tersebut adalah, kalau seri ya tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 gitu ya. Ketemunya 15 ohm gitu ya. Ini 5 tambah 5 tambah 5 karena ada 3 ya. 3 buah jadinya 5 tambah 5 tambah 5. Kayak gitu. Nomor 14, 3 buah hambatan yang memiliki nilai hambatan masing-masing sama yaitu 5 ohm disusun secara paralel. Nilai total hambatan tersebut adalah, oke, kita berbeda rumusnya dengan yang seri ya. Kalau paralel pakai yang seper ya. Seper R paralel sama dengan seper R1, R2, dan R3 dijumlahkan. Gitu ya. Ini sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal menjumlahkan yang atas ya. 1 tambah 1 tambah 1, jadi ketemunya 3. Jadi seper R paralel adalah 3 per 5. Nah ini seper R paralel, sedangkan yang kita cari adalah R paralelnya. Sehingga dibalik ya. R paralel adalah 5 per 3 ohm. Kemudian nomor 15, 5 buah hambatan yang memiliki nilai hambatan R1-nya sepertiga ohm di sini ya. Kemudian R2-nya 2 ohm, R3-nya 2 ohm, R4-nya 4 ohm, R5-nya 4 ohm juga. Disusun seperti pada gambar berikut. Nilai total hambatan tersebut adalah, kita selesaikan yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu kita serikan ya. Ini R2 dan R3 seri berarti dijumlahkan ya. 2 tambah 2 gitu ya. Jadi 2 tambah 2, R seri yang pertama 4 ohm. Lalu kita paralelkan ini ya. Nah, paralelkan ini. Ini 4 gitu ya, setelah digabung jadi 4 ohm. Kemudian R4-nya juga 4 ohm, R5-nya 4 ohm. Jadi R paralelnya adalah seperempat tambah seperempat tambah seperempat ya. Seper R dari ini, R seri 1 ini ya. Kemudian seper R dari ini, R4 itu 4 ohm.
dan 1/R dari R5 ya. Itu juga 4 gitu ya. Nanti 1 tambah 1 tambah 1 itu 3/4. Itu 1/R paralel 3/4. Kalau R paralel bagaimana? Ya dibalik ya, jadi 4/3 ohm. Lalu apabila kita mencari R totalnya, setelah kita paralelkan ini kita bisa serikan dengan R1 ya. Iya, R totalnya berarti berupa R seri ya. R totalnya berupa R seri 2 ya. Ini R seri 1, ini digabung R seri 2. R seri 2 berarti R seri yang ini R1 ya. Berarti sepertiga ditambah R yang ini ya, gabungan yang paralel 4/3 gitu ya. Jadi 1/3 ditambah 4/3 ketemunya 5 ohm. 5/3 ohm, maaf. Ya, nomor 16. Dua buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 3 ohm. Disusun seri seperti gambar berikut. Apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah berapa ampere? Kita cari R totalnya dulu ya. R total seri ya. R total seri berarti dijumlahkan ya. Kan ada 2 ya. 3 sama 3. Jadinya 6 ohm. Gitu. Kemudian untuk mencari kuat arus listriknya totalnya berarti I total sama dengan V total per R total. V totalnya berapa? Ini 12 volt. R totalnya mana? Ini 6 ohm yang baru dicari. Gitu. Jadi 12 dibagi 6 ketemunya 2 ampere. Ya, nomor 17. Dua buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 3 ohm. Disusun seri seperti gambar berikut. Apabila diukur menggunakan ampermeter, ampermeter itu alat untuk mengukur arus listrik ya. Ternyata kuat arus listriknya 0,5 ampere. Maka besar sumber tegangan yang berasal dari baterai tersebut adalah, ya kita cari dulu R totalnya ya. Karena ini dipasang seri juga, maka R totalnya tinggal ditambahkan ya. Karena masing-masing 3, berarti 3 tambah 3 ya. Ketemu 6 ohm. Kemudian untuk mencari tegangannya, kita gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R gitu ya. I total kali R total itu untuk mencari V total. I totalnya ini ya 0,5 ampere dikali R totalnya itu 6 gitu ya. 0,5 kali 6 berarti setengahnya 6 ya. 3 volt. Nomor 18, dua buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 8 ohm disusun paralel seperti gambar berikut. Apabila diukur menggunakan ampermeter, ternyata kuat arus listriknya 0,5 ampere. Maka besar sumber tegangan yang berasal dari baterai tersebut adalah, kita cari ini dulu ya, R totalnya dulu ya, seperti biasa. Karena ini paralel, kita pakai yang 1/1 ya. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/8 tambah 1/8. Karena masing-masing hambatannya 8 ohm. Dijumlahkan jadinya 1 tambah 1 itu 2 ya. Jadi 2/8. Ini 1/R paralel. Kalau mencari R paralel berarti 8 dibagi 2 gitu ya. Ketemunya 4 ohm. Nah, sekarang kita mencari tegangan ya. Pakai hukum ohm juga ya. V sama dengan I kali R. Kalau V total berarti I total kali R total. I totalnya ini ya 0,5 ampere dikalikan dengan R totalnya 4 gitu ya. Setengah kali 4 berarti 2 volt. Oke, nomor 19. Dua buah lampu identik memiliki hambatan masing-masing 8 ohm disusun paralel seperti gambar berikut. Apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt, maka kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah, pokoknya kita cari dulu R totalnya ya. Karena ini paralel, maka kita pakai yang 1/1 gitu ya. Karena hambatannya masing-masing 8 ohm sama seperti tadi, maka 1/8 tambah 1/8 gitu ya. Nah, kayak tadi, maka jadi 2/8, maka R paralelnya adalah 8/2 atau 4 ohm. Kemudian kalau dicari kuat arus listriknya, maka I total sama dengan V total per R total. Tinggal dibolak-balik ya rumusnya ya. Maka V totalnya tadi 6 volt ini, kemudian hambatannya R totalnya adalah 4 ohm ya. 6 dibagi 4 itu 3/2 ya, atau 1,5 ampere. Oke, nilai tegangan total VAB adalah berapa volt? Perhatikan gambarnya ya. Yang pertama adalah gambar rangkaian seri ya. Kalau rangkaian seri tegangan itu tinggal dijumlahkan saja ya.
Ini 1,5 volt ya, maaf nggak jelas. 1,5 volt ditambah 1,5 volt ditambah 1,5 volt ditambah 1,5 volt. Kalau dijumlahkan nanti jadinya 6 volt gitu ya. Nah, ini di sini ngukurnya. Kemudian apabila dia dirangkai secara paralel, maka tegangannya sama ya. Ini 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, maka di sini juga 1,5 gitu. 1,5 volt. Kemudian apabila dirangkai seperti ini gitu ya, maka yang seri dijumlahkan dulu ya. 4 tambah 4 tambah 4 itu 12 volt. Yang ini 4 tambah 4 tambah 4 itu 12 volt gitu ya. Kemudian apabila mereka di paralel gitu ya, 12 volt 12 volt, maka di sini juga sama 12 volt karena kalau di paralel nilai tegangannya sama 12 volt. Kemudian soal IC. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini ya. R1 digabung dengan R2 digabung dengan R3 dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm. Kemudian sumber tegangannya adalah 12 volt. Tentukan A hambatan totalnya. Kalau hambatan total kita cari yang ini dulu ya. Yang R2 R3 ya, yang paralel dulu ya. Oke, kita mencari R paralel. Karena paralel berarti kita pakai yang seper-seper ya. Karena ini IC berarti jawabannya pelan-pelan banget ya. Seper R paralel berarti seper R2 ditambah seper R3 gitu ya. R2-nya 6, R3-nya 12 ya. Ini R2-nya 6, R3-nya 12. Lalu kita samakan penyebutnya ya. Ini 12, ini 6, KPK-nya adalah 12. Yang seper 6 menjadi 2/12 ya. Ditambah seper 12. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal 2 tambah 1 ya. Itu 3. 3/12. Ini seper R paralel. Berarti kalau mencari R paralel dibalik ya. Jadi R paralel adalah 12/3. Begitu. 12 dibagi 3 adalah 4 ohm. Jadi yang di sini 4 ohm totalnya. Lalu untuk mencari R totalnya ini ketemu nanti tinggal diserikan dengan R1 ya. Nah, R1 tambah R paralel itu R totalnya. Jadi R total berupa R seri yaitu R1 ditambah R paralel. Ini diserikan dengan ini atau dijumlahkan. R1-nya mana? R1-nya ini ya. 2 ohm, R paralelnya 4 ohm ya. 2 tambah 4 ketemunya 6 ohm. Oke, lanjut yang B, mencari arus total. Kita pakai hukum ohm ya. I total sama dengan V total per R total. V totalnya mana? Ini yang 12 gitu ya, 12. R totalnya mana? R totalnya tadi yang udah dihitung ya, 6 gitu. 12 dibagi 6 ketemunya 2 ampere. Lalu bagaimana mencari yang C, tegangan di R1? Maka tegangan di R1 atau V1 itu bisa pakai rumus rangkaian pembagi tegangan ya. V1 adalah R1 per R total dikali V total. Ini mencari tegangan di R1 yang diserikan dengan ini ya. Kita masukkan R1 itu 2. Ini ya 2. R totalnya tadi sudah dihitung ya. Di awal-awal itu 6. Kemudian V totalnya ini ya 12. Nanti 12 dibagi 6 itu 2. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4 volt. Gitu ya. Atau kita bisa pakai hukum ohm. V1 adalah I1 kali R1. Gitu ya. V1 itu I1 kali R1. I1-nya mana? I1 dengan I total itu sama. Gitu. Kenapa? Karena dia belum bercabang. Gitu ya. Berarti berapa? Nah, tadi sudah dihitung ya. I totalnya adalah 2. Sedangkan I total sama aja dengan I yang melewati resistor 1 atau I1. Jadi I1-nya juga 2 ya, karena dia belum bercabang. Berarti I di sini atau I1 itu juga sama dengan I totalnya yaitu 2. Kemudian R1-nya berapa? R1-nya itu ini ya. 2 ohm juga. Jadi 2 kali 2 4 volt ya. Jadi tegangannya adalah 4 volt. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.